Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Wa ayyuharriral qawla fiha wa ayyabniyal i'tiqadahu wa ma yadinullahu bihi ala ujjatin wa burhanin minal kitabi was sunnah. Dan jangan lupa i'tiqad kita, keyakinan kita tidak boleh datang dari akal kita, dari ra'yu kita, dari logika kita, perasaan kita, tidak boleh. Semuanya harus datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh pakai ra'yu, pendapat, nurani, akal, perasaan. Perasaan saya nggak enak kalau Allah kok berada di satu tempat. Menurut perasaan saya, logika saya, akal saya, tentu tidak ada tempat yang muat untuk Allah. Kalau Allah berada di satu tempat, berarti muat dong tempat itu. Ya, berarti tempat itu lebih besar dari Allah dong. Berarti Allah tidak maha besar dong. Lihat, akal bermain, logika bermain. Lalu 7 ayat ditolak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Puluhan hadis Nabi yang jelas-jelas menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dan wajib kita ketahui bahwa Allah bersemayam di atas arsy bukan duduk di atas arsy seperti saya ini duduk di atas kursi. Lalu Allah nempel di arsy, kalau arsy-nya goyang Allah ikut goyang, kalau arsy-nya ambruk Allah ikut jatuh. Tentu tidak. Tentu tidak. Apakah Allah nempel di arsy? Apakah Allah nempel di arsy? Tidak. Kalau saya kan nempel di kursi. Kan salah satu sifat Allah apa? Ba'inun an kulli khalqihi, terlepas, terpisah dari seluruh makhluknya. Maka Allah dengan arsy tidak nempel, tapi berada di atas arsy. Ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, kita sedang membahas bahwa Allah itu berada di atas segala-galanya. Karena makhluk Allah tertinggi adalah arsy. Surga, neraka, kursi, langit, bumi, planet, bintang, semuanya berada di bawah arsy. Maka para imam mengatakan bahwa belum ada makhluk yang sampai setinggi itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tidak sampai ke tempat itu. Sebuah tempat yang beliau namakan dengan Sidratul Muntaha. Ini tertinggi. Di mana? Tetap di bawah arsy. Tetap di bawah arsy. Yang tertinggi adalah arsy. Nah, Allah di atasnya arsy. Bukan kemudian Allah disangga oleh arsy. Ini kesalahan. Ketika dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ini sedang membahas bahwa Allah berada di atas segala-galanya. Sedang membahas tentang atas dan bawah. Bukan Allah butuh penyangga, bukan Allah duduk. Gak ada kata-kata jalasa, tidak ada. Maka tidak ada para ulama ahlu sunnah yang mengatakan Allah duduk, tidak. Istiwa berada di mana? Di atas arsy. Bukan di arsy-nya. Di atas jauh, entah berapa juta kilometer. Jarak antara Allah dengan arsy hanya Allah yang tahu.
Ini. Tidak pakai akal, tidak pakai nurani, tidak pakai logika. Tapi pakai dalil, pakai dalil, pakai dalil. Karena antara kita dengan Allah ini jauh sekali. Dari posisi, dari kedudukan, dari hakikat, dari semuanya ilmu, jauh sekali. Ketika sesuatu yang jauh, tidak terlalu jauh lah ya, itu tidak tahu. Ambil contoh kita dengan presiden. Kita nggak tahu apa-apa tentang presiden kita, kamarnya, rumahnya, tempat yang beliau paling banyak duduk di situ. Kita nggak tahu apa-apa. Karena jauh antara kita dengan presiden, dengan raja. Allah Rabbul Alamin lebih jauh lagi. Maka wajib, harus, pasti kita nggak tahu apa-apa tentang Allah. Nggak mungkin kita bisa tahu tentang Allah. Kecuali yang Allah kasih tahu sendiri. Gitu. Aku suka yang ganjil-ganjil. Oh, akhirnya kita tahu bahwa Allah suka yang ganjil. Aku bersemayam di arsy. Kita yakin, oh, Allah bersemayam di arsy. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Oh, gitu ya. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Oh, aku akan menghentikan geraman jahanam nanti dengan telapak kakiku. Oh, nanti aku akan tampakkan betisku. Oh, semua. Apa kata Allah tentang dirinya? Wajib kita imani apa adanya. Aneh, ajaib, nggak masuk akal, nggak masuk nurani, biarin. Yang penting iman, percaya, terima. Faham? Enggak. Sulit kita memahami. Bagaimana kita bisa memahami Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, padahal sepertiga malam itu ada di mana-mana. Saya nanya, sekarang ini di satu negeri ada nggak yang sedang sepertiga malam sekarang ini? Tentu ada. Berarti Allah turun di sana dong. Berarti nggak di arsy. Nanti ada lagi turun lagi. Berarti Allah sibuk naik turun. Nggak paham kan? Nggak paham. Biarin nggak paham. Yang penting iman. Yang kita bicarakan ini adalah Allah Rabbul Alamin. Bukan makhluk tapi Khalik. Kok kita nggak paham? Nggak masalah. Yang penting kita imani. Kita nggak bisa cerna dengan akal kita, nggak masalah. Karena Allah memang tidak bisa dicerna dengan akal. Kalau Allah bisa dicerna dengan akal, maka Allah bukan Tuhan. Allah makhluk. Kalau makhluk sesama makhluk bisa. Itu pun banyak makhluk yang kita tidak faham. Saya tidak faham maunya si fulan. Saya nggak faham kebijakan si fulan. Itu sering kan? Apalagi Allah. Tentu lebih kita nggak faham dalam beberapa hal. Biarin. Yang penting kita imani. Apa kata Allah tentang dirinya, kita imani. Dan itu hanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah keluar dari situ? Tidak boleh. Kalau masalah khamar, masalah judi, masalah riba, keluar dari Al-Quran dan Sunnah mungkinkah? Mungkin. Ada ijtihad di situ. Ya.